Contoh orang tua yang sangat tidak bijak menurut saya salah satunya adalah Amin Rais. Itu menurut saya kemarin mengatakan bahwa dari awal dia meragukan kompetensi dari seorang Jokowi. Bahkan menurut Amin Rais, di masa Presiden Jokowi ada krisis kepemimpinan. Jujur saya ingin tertawa gitu. Dia selalu merasa paling benar, padahal dia selalu paling salah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Amin Rais selalu menyerang Presiden Jokowi. Ada dendam pribadi kah? Usia sepuh hampir 77 tahun ternyata tidak membuat seorang Amin Rais mampu berubah menjadi manusia yang bijak dan menebar keteduhan. Dia selalu menebar serangan, membabi buta kepada Presiden Jokowi. Apa yang terjadi dengan Amin Rais? Amin Rais adalah contoh orang yang sangat pragmatis. Orang yang mempunyai kepentingan di setiap langkah dan ucapnya. Beberapa waktu yang lalu dia menggencarkan narasi bohong tentang seolah-olah Presiden Jokowi menginginkan 3 periode. Ternyata dibantah oleh Presiden Jokowi, dibantah oleh PDIP, dan dibantah oleh akal sehat manusia. Tapi dia tidak malu. Memang dia punya rekam jejak tidak malu. Kenapa saya bilang begitu? Dia pernah berjanji untuk jalan Jogja-Jakarta kalau Jokowi menang saja, sampai sekarang tidak dijalani. Janji yang diucapkan di muka publik itu pun dia serta-merta tidak mempunyai malu untuk mengingkarinya. Nah, apalagi dengan tuduhan-tuduhan palsu yang 3 periode ini. Nah, yang kedua, Amin Rais mencoba mengkritisi persidangan Muhammad Rizik Syihab dengan memberikan glorifikasi seolah-olah Rizik Syihab itu dizolimi, diperlakukan tidak manusiawi, dan jangan sampai akan meneriakkan al-jihad dan sebagainya. Ini ancaman-ancaman yang hoax dan tidak masuk akal. Contoh orang tua yang sangat tidak bijak menurut saya salah satunya adalah Amin Rais. Itu menurut saya. Kenapa saya bicara begitu? Begini sahabat Indonesia, Amin Rais itu bukan muda lagi. Umurnya nanti tanggal 26 April tahun 2021 sudah mencapai 77, karena beliau dilahirkan tanggal 26 April tahun 1944. 77 tahun dengan berbagai gelar akademis, guru besar, doktor, guru besar, kemudian pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, pernah menjadi ketua umum partai, pernah menjadi ketua MPR. Seharusnya dari perjalanan sejarah yang dialami oleh yang bersangkutan membuat dia menjadi bijak dan berpotensi menjadi bapak bangsa. Tapi yang terjadi tidak demikian dengan Amin Rais. Bukan hanya itu, mendukung presiden siapapun selalu salah. Akhirnya ada anekdot di kami-kami ini bahwa kalau kalian tidak tahu siapa yang akan Anda dukung menjadi calon presiden Indonesia berikutnya, tunggu calon dari Amin Rais. Setelah kita tahu calon dari Amin Rais siapa, mari kita mendukung lawannya. Kenapa? Karena Amin Rais ini mempunyai rekam jejak selalu salah prediksi, selalu salah dan salah dan salah. Itulah Amin Rais. Tapi dia tidak tahu malu. Jadi saya lihat Amin Rais dengan usia 77 ini kurang memberikan suatu pencerahan atau suasana yang kondusif. Dia selalu cari panggung,
Ya, dulu ingat dia mengatakan bahwa partai-partai pendukung Prabowo adalah partai Allah, partai-partai pendukung Jokowi adalah partai setan. Ya, apa yang terjadi? Salah lagi. Sahabat Indonesia, Amin Rais ini adalah contoh buruk bagi orang yang harusnya menjadi referensi, tapi tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Inilah Amin Rais. Saya akan sampaikan kenapa Rizik Syihab tidak mempunyai potensi untuk menjadi ancaman serius. Karena saya lihat bahwa kemampuan Rizik Syihab untuk mengelola massa pun sudah mulai berkurang. Kekuatannya pun sudah dipreteli. Saya tidak mengatakan FPI itu bubar 100%, tapi minimal sekarang tiarap. Tapi saya tidak membahas tentang Rizik Syihab. Fokus kita kali ini adalah kita mendiskusikan tentang laku lancung dari seorang Amin Rais yang pantas kita sebut dengan sebutan kakek atau mbah sebetulnya. Sahabat Indonesia, tidak berhenti dari situ. Sahabat Indonesia, dan yang terakhir, Amin Rais kemarin mengatakan bahwa dari awal dia meragukan kompetensi dari seorang Jokowi. Bahkan menurut Amin Rais, di masa Presiden Jokowi ada krisis kepemimpinan. Jujur saya ingin tertawa gitu. Ini seolah-olah Amin Rais berkaca di cermin retak gitu. Dia melihat di cermin dan melihat muka sendiri dengan penuh carut marut tidak karuan. Bagaimana mungkin seorang Amin Rais mengkritisi Jokowi, presiden yang dipilih oleh rakyat secara demokratis 2 periode, sedangkan Amin Rais mencalonkan jadi presiden aja selalu gagal. Ini yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Amin Rais. Ya, saya berharap dengan usia yang 77 itu orang sudah harusnya menyingkir dari kegaduhan politik dan dia menjadi seorang pandito atau di pertapaan dengan memberikan wejangan-wejangan yang bijak. Ini tidak dilakukan oleh Amin Rais. Sahabat Indonesia, kita harus sadar, orang tua-tua yang di atas 70 tahun ini seharusnya tahu diri juga. Siapapun dia, mohon maaf, saya tidak menyebut hanya Amin Rais, banyak juga yang usianya 77, 73, 78 masih saja terlihat ambisinya. Kalau tidak mencalonkan diri, dia berambisi menjadi kingmaker, menjadi tokoh kegaduhan. Saya tidak perlu sebut nama. Banyak. Pembelajaran apa yang kita ambil dari orang-orang seperti ini? Kita menginginkan tokoh-tokoh bangsa seperti Buya Syafi'i Ma'arif, orang yang teduh, yang menyingkir dari keributan dan memberikan wejangan di luar, dan dia bisa memberikan pandangan yang sangat objektif dan teduh. Kita menginginkan tokoh bangsa seperti Habib Lutfi yang begitu teduh, sejuk, dan menjadi tempat untuk kita bertanya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Amin Rais itu nama tengahnya adalah blunder, salah. Itu yang terjadi. Dia tidak sadar bahwa dia sendiri mempunyai rekam jejak yang gagal menjadi seorang pemimpin. Mana contohnya? Partai Amanat Nasional atau PAN yang didirikannya. Apa yang terjadi sekarang? Dia justru tersingkir dari partai yang dibangunnya. Karena apa? Krisis kepemimpinan. Dia mengkritisi nepotisme. Nah, mari kita lihat jejak keluarga Amin Rais. Anaknya nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya menjadi anggota legislatif. Siapa yang nepotisme? Mbah Amin. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya ingin mengatakan bahwa Amin Rais itu adalah contoh buruk bagi seorang tokoh bangsa yang seharusnya menjadi guru bangsa. Dia selalu memaksakan kehendaknya,
dia selalu merasa paling benar, padahal dia selalu paling salah. Ada lagi tokoh bangsa yang namanya Mustafa Bisri atau kita sebut dengan Gus Mus. Ini juga tokoh yang luar biasa. Ada lagi Pastor Frans Magnisuseno. Ini juga tokoh yang luar biasa. Tokoh bangsa yang bisa menjadi jembatan atau penyambung antara generasi sepuh dengan generasi muda, dan beliau selalu memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, ini yang kita harapkan. Kita tidak menginginkan tokoh-tokoh tua seperti Amin Rais dan kawan-kawan itu yang selalu menciptakan kegaduhan dan seolah-olah post power syndrome, merasa masih berkuasa, merasa masih punya pengikut besar, padahal nol besar.